dia di bawah berarti toh. Nah kalau begitu, suami kalau bisa berperan sebagai pemimpin ke depan, istrinya berperan sebagai penarik ke depan, kemana keluarga ini jadinya? Hebat sekali. Nah wanita itu harus di depan karena fitrah kekartiniannya itu sebagai pembuka jalan. Seperti Ibu Kartini. Itu. Super sekali, terima kasih untuk jawabannya Pak Mario. Pertanyaan berikutnya, silahkan. Bapak. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Salam super. Salam super. Saya Azhar dari Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya kita berikan tepuk Dari tangan. Tasikmalaya. Berdasarkan fakta dan sejarah yang saya saksikan, dari dulu para penguasa, orang-orang besar, baik profesor kah itu, para penguasa kah itu yang diberi gelar tangan besi, tetapi ketika dihadapkan dengan makhluk yang namanya wanita, berubah menjadi layaknya spons pencuci piring yang lembek seperti itu. Nah, yang akan saya tanyakan pertanyaan besarnya itu, sebetulnya rahasia apa yang dimiliki oleh wanita sehingga bisa menyebabkan hal itu terjadi? Terima kasih Pak Men. Terima kasih Pak Azhar. Jadi banyak pria itu hebat tapi jadi SpongeBob di depan istrinya ya. Ya Pak, saya mengerti perasaan Anda karena tahu nggak, laki-laki hebat-hebat itu di depan wanita itu melunak, itu bukan karena dia lunak Pak. Dia menikmati perasaan menyerah kepada seseorang yang dicintainya. Wanita yang hebat bagi seorang pria adalah yang mengetahui semua kelemahan prianya, tapi tidak merendahkan prianya. Tuh. Lalu menggunakan apapun yang ada di dalam prianya itu sebagai alat untuk membuatnya bangga. Coba sekarang siapapun wanita di Indonesia, lihatlah yang sudah menikah, lihatlah ke suami Anda dengan kekaguman. Gitu. Seperti Anda melihat pembalap Formula 1. Kalau dia pulang kantor lalu katakan ini aset nasional. Coba. Begitu dia buka baju lalu Anda bilang, wah. Coba. Sebagian besar suami kurang dipuji, kurang dikagumi, sering dibanding-bandingkan dengan suami lain yang lebih hebat. Tapi pria yang hebat, lihat ya, wanita yang baik untuk pria yang baik berarti pria yang akan menjadi pembesar tidak mungkin tertarik kepada wanita yang tidak bisa membesarkannya. Seorang yang berbakat menjadi raja tidak mungkin tertarik kepada wanita yang tidak berbakat menjadi permaisuri. Marilah kita masing-masing saling mengkelaskan diri yang pantas bagi pilihan kita. Itu. Pak Azhar, cukup jelas ya jawabannya ya Pak ya. Baik. Saya lanjutin lagi kalau begitu ke polling ya. Kita sudah siapkan polling. Anda ambil alat Anda dan kita lihat sama-sama apakah jawaban Anda untuk menentukan satu pilihan dari 3 pilihan yang sudah Pak Mario siapkan. Pollingnya adalah sifat-sifat manakah yang menarik pada diri seorang wanita? Yang A, yang menerima apa adanya. B, yang banyak menuntut. Dan C, yang berupaya menghebatkan dirinya sendiri. Yang menarik dari seorang wanita, A, B, atau C, tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1, kita berikan tepuk tangan. Seperti apa hasilnya dan bagaimana dengan jawaban Anda akan sama-sama kita ketahui sebentar lagi hanya di Mario Teguh Golden Wings. Pria yang mau wanita menerima apa adanya, khawatir mengenai masa depannya. Saya pilih wanita yang banyak menuntut karena wanita itu bisa menjadi motivator, Pak. Oh, bukan, Pak. Saya Hilbram Dunar, Anda menyaksikan terus Mario Teguh Golden Ways di Metro TV dan sekarang kita akan lihat hasil dari polling yang sudah dilakukan oleh sahabat super yang ramai sekali yang hadir di studio Metro TV. Ini dia. Sifat-sifat manakah yang menarik pada diri seorang wanita? A, B, dan C. Ternyata hasilnya kali ini yang memilih A mendapatkan 14%,
yang memilih B 54%, dan yang memilih C 32%. Kita berikan tepuk tangan untuk jawaban yang sudah Anda pilih. Menarik sekali Pak Mario. Silakan. Yang 14% yang menerima apa adanya. Siapa? Harus ada yang bertanggung jawab. Tuh, menerima, mau memilih wanita yang mau menerima apa adanya. Gitu ya. Terima kasih Pak. Saya yang A karena ketika kita mengenal wanita, jika dia itu banyak menuntut, ntar kita menjadinya malah down gitu loh Pak. Kalau dia menerima apa adanya, kita jadi semangat. Oh, kita harus kaya, kita harus hebat. Jadi kita bombong istilahnya gitu. Menguatkan. Menguatkan. Yang nanti jadi kepala keluarga siapa? Saya. Ya, oke, good. Nah, jadi Anda inginkan wanita yang menerima Anda apa adanya? Ya, sekarang kita menerima apa adanya, nanti kita sama-sama untuk menjadi untuk yang hebat bersama-sama. Gitu. Keluarga kita. Kenapa harus apa adanya sekarang? Ya karena sekarang saya hanya punyanya hanya ini. Iya kan? Tinggi badan pria itu ditambah dengan janjinya. Betul Pak? Pria itu gagah itu karena janjinya. Janji karena lihat, karena sikapnya Pak. Orang yang tegak kepalanya tidak mungkin rencananya mau jadi orang kecil. Iya Pak? So berarti orang-orang yang tegak, yang janjinya tinggi akan senang melihat wanita menuntut daripada menerima apa adanya. Biasanya kalau Anda yang pilih Pak, orang yang mau wanita yang menerima apa adanya, ini pria yang khawatir mengenai dirinya atau yang yakin tentang masa depannya? Yakin tentang masa depan. Selalu pria yang mau wanita menerima apa adanya, khawatir mengenai masa depannya. Demikian juga wanita, hati-hati ya. Wanita yang mengatakan aku mau pria yang bisa menerima aku apa adanya, berarti bersedia menerima laki-laki seadanya. Berarti apa? Berarti dia takut menuntut karena takut yang dituntutnya pergi. Sehingga dia mengumumkan aku mau hanya apa adanya. Hati-hati. Penghormatan pada kelas diri, itu yang mengangkat kelas kita. Kelas sekarang itu sementara Pak, masa depan itu dalam proses. Gitu. Yang suka wanita yang suka menuntut, mana? Tuh. Saya pilih wanita yang banyak menuntut karena wanita itu bisa menjadi motivator Pak. Oh bukan Pak. Iya. Karena hidup itu perlu motivator. Dari mana lagi kalau kita berumah tangga nanti, motivator itu selain dari istri gitu. Bukan, terdekat, Pak. karena orang Jadi terdekat Anda dari duduk kita. gitu ya, lalu dia bicara depan Anda. Gitu. Iya. Ya. Sama Pak. Itu kan pemicu kita nanti makin semangat aja kan sana ya kan. Betul Pak. Saya pun sependapat dengan Anda. Saya tidak tertarik kepada wanita yang tidak menyemangati saya untuk menjadi orang lebih. Ya, karena pria pada dasarnya semua wanita, lihat ya, pernah dengar istilah bad boy keren? Saya dulu boy, sekarang man, tapi tetap bad sama kerennya tetap. Oke, so wanita tertarik pada bad boy keren. Bad boy ini berarti apa? Breaking the rules to get ahead. Itu mengupayakan sesuatu yang baru yang dikomentari orang lain, yang diragukan orang lain, tapi dia lakukan karena apa? Dia punya visi sendiri. Iya toh? Ya. Nah, laki-laki seperti itu menginginkan wanita yang tahu ini berlian yang belum dipoles, mutiara yang belum dipoles. Gitu. Terima kasih atas pilihan istri yang motivator. 3, yang berupaya menghebatkan dirinya sendiri. Wow, siapa yang memilih istri yang menghebatkan dirinya sendiri? Mas Ilbram, pilihkan. Bagi saya Pak, sosok wanita hebat akan mendorong saya untuk menjadi lebih hebat lagi Pak. Good. Iya, tidak mungkin bagi saya tumbuh menjadi orang hebat tanpa hadirnya sosok seorang istri yang hebat di samping saya. Good. Jadi ini pernikahannya namanya Amazing Race. Yes. Betul Pak. Begitu ya? Saya rasa istri saya sekarang adalah sosok istri yang begitu hebat Pak. Betul sekali. Iya, Betul hebat sekali. kali. Jadi selalu penuh dengan
dengan energi, dengan ya minum vitamin B kompleks, macam-macam gitu. Betul, Pak. Pokoknya Betul, Pak. ya taurin, kafein gitu, pokoknya saling. Jadi kalau lihat istrinya belajar. Betul, Pak. Kayak gitu ya, hebat sekali. Anda akan merasa letih nggak suatu ketika? Pada suatu saat letih, Pak. Tapi yang namanya hidup, Nah kalau Anda letih, istrinya masih semangat bagaimana? itulah gunanya istri hebat, Pak. Seperti saya di rumah, Pak. Tak kala saya lagi malas bangun subuh atau sholat berjamaah, istri yang hebat, dia pasti akan memberikan contoh. Yuk kita sholat bareng-bareng gitu. Berarti dia tidak menghebatkan dirinya sendiri. Berarti dia mengajak Anda untuk hebat. Karena kalau dia menghebatkan dirinya sendiri, Pak, pulang ke rumah, keberhasilan. Tujuan dari semua keberhasilan adalah pulang ke rumah dalam perasaan damai. Ya. So, bukankah kita diperintahkan Tuhan untuk menikah supaya kita